Yang pertama ada layanan perpustakaan yang disediakan untuk membimbing pemakai baru dalam menggunakan seluruh fasilitas dan sumber informasi, serta agar pemakai mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di perpustakaan adalah layanan kesiagaan informasi, reference, pendidikan pemakai, atau sirkulasi. Baik, jawabannya adalah pendidikan pemakai. Karena pada soal sudah diketahui kunci dari soalnya, yaitu membimbing pemakai baru dalam menggunakan seluruh fasilitas dan sumber informasi. Nah, kita garis bawahi biar mudah untuk mempelajarinya. Nah, baik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ketetapan mengenai peraturan dan tata tertib perpustakaan sebaiknya dilakukan oleh A. Kepala Bagian Layanan Informasi, B. Kepala Perpustakaan, C. Kepala Bagian Pengolahan, atau D. Komite Sekolah. Yang paling tepat adalah B. Kepala Perpustakaan, karena Kepala Perpustakaan merupakan orang yang paling berhak dalam menentukan peraturan dan tata tertib perpustakaannya. Selanjutnya, soal nomor 3. Beberapa hal di bawah ini sebaiknya dicantumkan dalam peraturan tata tertib di perpustakaan, kecuali A. Larangan merokok, B. Larangan makan minum, larangan tertawa keras, atau D. Jadwal piket petugas layanan. Ingat, ada kata kecuali. Beberapa hal di bawah ini sebaiknya dicantumkan dalam peraturan tata tertib. Jadi, yang tidak dicantumkan karena itu ada kata kecuali. Larangan merokok ini harus jelas, larangan makan minum jelas, larangan tertawa keras juga jelas. Nah, yang harus tidak, jawabannya berarti harusnya adalah yang D. Nah, betul, jawabannya adalah D. Selanjutnya di soal nomor 4. Dalam peraturan peminjaman bahan pustaka perlu dicantumkan mengenai hal-hal sebagai berikut, kecuali. Ingat kecuali lagi ya teman-teman. Yang pertama ada jumlah maksimal bahan pustaka yang dapat dipinjam, jenis bahan pustaka yang dapat dipinjam, nama petugas yang boleh meminjamkan, atau D. Pengenaan denda keterlambatan pengembalian. Coba dicermati lagi. Dalam peraturan peminjaman bahan pustaka perlu dicantumkan mengenai hal-hal berikut, kecuali. Ingat kecuali lagi. Jadi hal yang tidak perlu dicantumkan dari pilihan di bawah ini kira-kira yang mana? Jumlah maksimal bahan pustaka yang dapat dipinjam, ini juga jelas. Jenis bahan pustaka yang dapat dipinjam juga iya. Nama petugas yang boleh meminjamkan, ini tidak. Pengenaan denda keterlambatan pengembalian, bisa juga. Jadi jawabannya C ya, nama petugas yang boleh meminjamkan. Oke, selanjutnya di soal nomor 5. Nah, nanti di video kali ini kita akan membahas 16 soal ataupun materi soal tentang soal SKB ataupun teknis P3K perpustakaan ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Kita ambil yang sering muncul. Nah, bagi teman-teman juga bisa juga langsung scroll di channel kami. Itu ada rangkuman tentang undang-undang tentang perpustakaan. Nah, di situ sudah kami rangkumkan, ada 2 video. Nah, itu juga paling sering muncul dan termasuk dalam kisi-kisi yang sering muncul di SKB perpustakaan ataupun P3K perpustakaan. Jadi, teman-teman bisa langsung ke videonya ya. Baik, selanjutnya yaitu nomor 5. Berikut adalah anggota perpustakaan perguruan tinggi yang memerlukan surat keterangan bebas pustaka, kecuali A. Mahasiswa yang akan mengakhiri studinya, B. Mahasiswa yang berhenti atau dikeluarkan, C. Staf pengajar atau staf administrasi yang telah selesai masa baktinya, D. Mahasiswa yang ingin meminjamkan kartu anggotanya kepada orang lain. Ingat,
di sini ada kata kecuali lagi. Jadi yang tidak butuh surat keterangan bebas pustaka. Mahasiswa yang akan mengakhiri studinya. Jelas, mahasiswa yang berhenti atau dikeluarkan, jelas juga. Staf pengajar atau staf administrasi yang telah selesai masa baktinya, ini juga iya. Mahasiswa yang ingin meminjamkan kartu anggotanya kepada orang lain. Nah, ini bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya di nomor 6. Untuk menunjang kelancaran dan keteraturan pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan, perlu diterapkan peraturan data tertib yang wajib diketahui dan dipatuhi oleh kecuali, ingat kecuali lagi, A. Petugas layanan, B. Anggota perpustakaan, C. Pemakai yang bukan anggota, D. Bagian kepegawaian dari organisasi. Nah, untuk menunjang kelancaran dan keteraturan pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan, perlu diterapkan peraturan data tertib yang wajib diketahui dan dipatuhi oleh kecuali. Berarti yang bukan ya, petugas layanan harus, anggota juga harus, pemakai yang bukan anggota juga harus karena mereka adalah pengguna perpustakaan walaupun belum menjadi anggota. Untuk D, bagian kepegawaian dari organisasi. Nah, jawabannya adalah yang D. Bagian kepegawaian dari organisasi. Baik, selanjutnya di nomor 7 ya. Peraturan dan tata tertib perpustakaan sebaiknya dibuat secara singkat, jelas, dan sederhana dengan tujuan mudah. Titik-titik. A. Dihafal oleh semua pemakai perpustakaan. B. Dihafal oleh petugas bagian layanan perpustakaan. C. Dimengerti oleh semua pemakai perpustakaan. Atau D. Dimengerti bagian lain. Nah, kata kuncinya yaitu peraturan dibuat secara singkat, jelas, dan sederhana dengan tujuan yaitu apakah dihafal, apa dimengerti. Kalau dihafal saja, tidak dimengerti kan sama saja. Jadi dihafal kita tidak dulu. Antara dua ini ya, dimengerti oleh semua pemakai perpustakaan atau dimengerti di bagian lain. Karena ini berbagian dengan perpustakaan, jadi isinya adalah yang C. Dimengerti oleh semua pemakai perpustakaan. Baik, selanjutnya di nomor 8. Berikut adalah beberapa hal penting yang berkaitan dengan isi dari peraturan dan tata tertib yang perlu dicantumkan. Kecuali A. Jam buka perpustakaan, B. Sanksi bila peraturan dilanggar, C. Peraturan peminjaman dan perpanjangan peminjaman, atau D. Sistem reward bagi anggota dan petugas yang tertib pada peraturan. Berikut adalah contoh beberapa hal penting yang berkaitan dengan isi dari peraturan dan tata tertib yang perlu dicantumkan. Kecuali, ada kecuali lagi. Ingat, ini berkaitan dengan isi dari peraturan dan tata tertib yang perlu dicantumkan. Jadi, kita cari yang tidak perlu dicantumkan. Jam buka, sudah pasti perlu. Sanksi juga perlu. Peraturan peminjaman dan perpanjangan ini juga pasti perlu. Nah, sistem reward bagi anggota dan petugas yang tertib pada peraturan ini tidak harus. Jadi, jawabannya adalah yang D. Baik, selanjutnya di nomor 9. Nah, jangan lupa ya teman-teman, jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like ataupun bisa berkomentar di bawah di tombol chat ataupun komentar, bisa menambahkan ataupun bisa mengoreksi jika jawaban dari kami memang perlu dikoreksi ya teman-teman. Jangan lupa untuk komen yang bermanfaat juga, yang mensupport supaya channel ini terus berkembang. Jangan lupa untuk di-share juga, di-subscribe juga ya teman-teman. Baik, selanjutnya di nomor 9 yaitu berikut ini adalah hak anggota perpustakaan yang perlu dicantumkan dalam peraturan perpustakaan, kecuali mengetahui titik-titik. Ingat, ada kecuali lagi. Berikut ini adalah hak anggota perpustakaan yang perlu dicantumkan. Hak anggota perpustakaan yang perlu dicantumkan. Jadi kita cari yang tidak perlu ya. A. Dengan pasti jam buka perpustakaan. B. Nama petugas yang sedang bertugas. C. Mengetahui jumlah dan jenis bahan pustaka yang bisa dipinjam. D. Fasilitas perpustakaan apa saja yang bisa digunakan oleh pemakai. Hak-hak apa saja yang perlu dicantumkan. Dengan pasti jam ini juga perlu.
Mengetahui jumlah dan jenis bahan pustaka iya, fasilitas perpustakaan juga iya. Nah, yang tidak perlu ini nama petugas yang sedang bertugas. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya di nomor 10. Berikut ini adalah beberapa jenis perpustakaan yang biasanya mengeluarkan surat keterangan bebas pinjam bahan pustaka, kecuali perpustakaan nasional, sekolah, perguruan tinggi atau khusus. Biasanya kalau yang kecuali ya, biasanya yang mengeluarkan surat bebas pinjam itu sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan khusus itu juga. Ini karena kecuali jadi jawabannya A ya, perpustakaan nasional. Selanjutnya di nomor 11, agar pemakai dapat memanfaatkan koleksi seoptimal mungkin, merupakan salah satu tujuan dari kegiatan A. Layanan referensi, B. Layanan sirkulasi, C. Layanan teknis, D. Pengolahan bahan pustaka. Kata kuncinya A. Dapat memanfaatkan koleksi seoptimal mungkin. Tujuan dari layanan sirkulasi, ya, karena layanan sirkulasi merupakan layanan peminjaman ataupun pengembalian koleksi ya teman-teman. Jadi mereka lah bagian layanan inilah yang merupakan tujuan dari memanfaatkan koleksi seoptimal mungkin. Selanjutnya di nomor 12, apabila ada pemakai yang mengundurkan diri sebagai anggota, maka tindakan bagian layanan sirkulasi adalah A. Mengurus perpanjangan waktu pinjam, B. Mengecek pinjaman atas nama yang bersangkutan. Bila tidak ada pinjaman, maka selanjutnya dibuatkan surat bebas pinjam. C. Membuat surat peringatan melalui email. Atau D. Mengingatkan pemakai mengenai batas pengembalian bahan pustaka melalui telepon. Apabila ada pemakai yang mengundurkan diri, maka tindakan bagi layanan sirkulasi adalah mengurus perpanjangan waktu pinjam. Ini jelas salah. Mengecek pinjaman atas nama yang bersangkutan. Bila tidak ada pinjaman, maka